誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Setelah 1 minggu penuh menunggu kelanjutan cerita dari chapter 256 yang berakhir dengan ending yang sangat menggantung, kami pun kali ini akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai semua isi cerita terbaru yang ada pada chapter berikutnya, yaitu chapter 257. Banyak sekali hal menarik yang terjadi pada chapter terbaru ini, dan tentunya sayang sekali untuk kita lewatkan. Itulah yang membuat kami sampai tidak membuat bocoran bagian kedua dalam versi lengkapnya, demi menjaga hype dan juga rasa penasaran kalian. Apalagi kali ini kita pun akhirnya mendapatkan sebuah jawaban pasti mengenai apa yang selanjutnya akan terjadi kepada Kakucho, Takemichi, dan juga semua berandalan lain yang ada di medan tempur ini. Apakah pada akhirnya mereka semua akan mati secara permanen atau justru sebaliknya? So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja pembahasannya. Tokyo Revengers chapter 257 berjudul Tipping Point, atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah sebuah titik kritis. Sebenarnya judul kali ini memiliki makna yang ganda. Di satu sisi Takemichi berhasil membalikkan keadaan, namun di sisi lain keadaan justru berbalik menyerang Takemichi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa saksikan beberapa panel manga yang akan kami sajikan di layar. Pada awal chapter, kita pun langsung dikejutkan dengan sebuah adegan menegangkan, di mana pada momen itu terlihat dengan jelas bahwa kereta tua ini terus melaju semakin cepat tanpa sedikit pun mau berhenti. Menyadari hal itu, Kakucho pun dengan sigap langsung menengok keluar kereta untuk memeriksa jalur di depan mereka. Pada panel ini, Kakucho berkata, "Wahai Takemichi, kita tidak akan sempat menghentikan kereta ini. Coba kau lihat, di depan terdapat persimpangan. Jika kita terus melaju dengan kecepatan penuh, maka kereta ini akan terguling dan menimpa semua orang." Sayangnya, dalam keadaan penuh tekanan seperti ini, Takemichi ternyata tidak mampu berpikir dengan tenang, serta tidak mendengarkan semua perkataan dari Kakucho barusan. Dengan penuh emosi, Takemichi pun berkata, "Sialan, aku tidak tahu yang mana tombol pengeremannya. Jika terus seperti ini, maka semua orang yang ada di medan tempur ini akan terbunuh." Ironis sekali bukan? Walaupun saat ini Kakucho dan Takemichi berhasil mengalahkan Harucho Sanzu dengan cara melempar tubuh Sanzu keluar dari kereta ini, namun nyatanya kali ini mereka berdua harus menghadapi masalah yang jauh lebih serius. Karena faktanya dalam hitungan beberapa detik lagi, kereta tua ini akan segera sampai ke lokasi medan tempur dan menabrak atau membunuh semua orang yang ada di depannya. Tentu saja mengetahui hal tersebut, Takemichi pun seketika menjadi semakin panik. Karena tidak peduli seberapa banyak dia mencoba menekan semua tombol yang ada di dalam kereta ini, namun kenyataannya Takemichi tetap tidak berhasil membuat kereta ini berhenti melaju. Dengan penuh emosi, Takemichi pun akhirnya langsung berteriak, "Berhentilah!" Sementara itu di sisi lain medan tempur ini, kita pun kembali diperlihatkan kondisi terbaru dari Harucho Sanzu. Meskipun dirinya sudah terluka cukup parah akibat terkena hantaman kucing Inggris dari Yuto Kakucho, namun nyatanya Sanzu masih mampu bertahan dan masih mampu bangkit kembali untuk menikmati sebuah momen penting di mana puncak dari semua rencananya akan segera terjadi sebentar lagi. Pada panel ini sambil tersenyum dan juga bersantai, Sanzu pun berkata, "Haha, semua yang kalian lakukan saat ini sangatlah sia-sia. Ketika kereta itu sudah melaju dalam kecepatan penuhnya, maka tidak ada satupun yang dapat menghentikannya lagi." Scene pun kembali berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, Kakucho pun akhirnya perlahan-lahan mulai kehilangan sebagian besar tenaganya. Di momen ini tanpa disadari, Kakucho pun tiba-tiba saja batuk dan langsung mengeluarkan banyak sekali darah dari mulutnya. Meskipun tidak ada satupun teks yang menjelaskan apa yang saat ini sedang terjadi kepada Kakucho, namun berdasarkan satu panel manga ini harusnya kita semua sudah mengerti bahwa kali ini Kakucho benar-benar sudah mencapai batasnya, karena sudah kehilangan banyak sekali darah dari bekas luka tebasan yang ada di tubuhnya. Pada panel selanjutnya, Takemichi yang masih kebingungan pun akhirnya berteriak kepada Kakucho dan meminta tolong kepadanya. "Kakucho, cepat bantu aku menghentikan kereta ini." Namun di saat Takemichi menoleh ke belakang, ternyata kali ini Kakucho sudah tidak sanggup berdiri lagi karena luka tebasan di tubuhnya semakin terbuka lebar. Melihat ini, Takemichi pun langsung berkata dalam hatinya, "Hah? Apakah itu bekas luka tebasan dari Sanzu? Sial, aku sama sekali tidak menyangka jika luka tersebut sangatlah dalam." Di tengah keputusasaan ini, Takemichi pun akhirnya kembali melakukan hal yang sama sekali tidak berguna, yaitu berteriak ke arah kerumunan yang ada di depannya. Dengan suara bergetar, Takemichi pun berkata, "Semuanya,
tolong menyingkirlah. Mendengar suara teriakan dari Takemichi tersebut, Kakucho pun akhirnya kembali sadar. Di momen ini dia pun dengan tenang berkata kepada Takemichi, "Takemichi, cepatlah kau pergi dari sini. Jika kau tidak bergegas, maka kau akan terbunuh juga." Namun nampaknya Takemichi tidak mau mendengarkan perkataan dari Kakucho barusan, dan malah membalikkan semua kata-kata dari Kakucho. "Tidak Kakucho, aku baik-baik saja. Justru kaulah yang harusnya pergi dari sini." Nah, beruntungnya di saat yang bersamaan, tanpa sengaja Takemichi pun akhirnya menemukan tombol pengereman yang ada di ruang kemudi ini. Dan langsung berusaha menariknya sekuat tenaga sambil berteriak, "Woi kereta, ayo cepat berhenti!" Setelah merenung beberapa saat, Kakucho pun tiba-tiba saja menangis. Pada panel ini, Kakucho sudah sadar bahwa dirinya tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Apalagi saat ini kesadarannya pun perlahan-lahan mulai menghilang. Oleh karena itu, kali ini Kakucho harus bertindak dengan cepat. Pada panel selanjutnya, tanpa ragu, Kakucho pun akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa kali ini dia akan mengorbankan nyawanya sendiri demi bisa menyelamatkan Takemichi dan juga semua orang yang ada di medan tempur ini. Dengan cepat, Kakucho pun langsung meminta Takemichi untuk pergi meninggalkan kereta dan langsung mendorong tubuh Takemichi hingga terpental keluar dari gerbong kereta tua itu. Yap, kurang lebih sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Kakucho kepada Harujo Sanzu. Di saat yang bersamaan, Kakucho pun mengucapkan salam perpisahannya kepada Takemichi dengan berkata seperti ini, "Takemichi, aku iri denganmu. Tidak peduli apapun yang terjadi, kau selalu mendahulukan kepentingan dan juga keselamatan orang lain. Oleh karena itu, kali ini serahkan saja semuanya kepadaku. Aku pasti akan membereskan semua kekacauan yang telah dibuat oleh Harujo Sanzu." Scene pun kembali berpindah. Pada momen ini terlihat dengan jelas bahwa semua pandangan dari semua orang yang ada di medan tempur ini langsung tertuju kepada kereta yang saat ini sudah semakin dekat. Baik itu anggota dari kubu Tokyo Maji ataupun dari Kanto Maji terlihat sangat pasrah. Tidak ada satupun dari mereka yang mencoba lari dari lokasi ini, karena mereka sadar bahwa apapun upayanya mereka tetap tidak akan sempat kabur. Begitu pula dengan Kakucho. Di momen ini Kakucho pun sudah pasrah dan menganggap bahwa dirinya telah gagal. Karena faktanya tidak peduli seberapa keras Kakucho berusaha, nyatanya Tuos Rem ini sama sekali tidak mau bergerak. Namun di tengah ketegangan ini, tiba-tiba saja hal yang luar biasa gila kembali terjadi. Ternyata salah satu karakter terkuat yang mampu mengimbangi kekuatan dari Sanomajiro akhirnya dimunculkan kembali. Yap, benar banget. Siapa lagi kalau bukan Izana Kurokawa. Pada panel ini Izana pun dengan tenang langsung menepuk punggung Kakucho dan juga berkata, "Hah, tanpa kehadiranku ternyata kau masih saja nekat dan juga ceroboh seperti biasanya." Tidak hanya sampai di situ, pada halaman selanjutnya Izana pun kembali melanjutkan semua perkataannya. "Tapi tenang saja Kakucho, tidak peduli apapun yang akan terjadi kepadamu, aku pasti akan selalu membantumu. Atau aku akan meminjamkan semua kekuatanku kepadamu." Wow, gila banget ya. Meskipun awalnya Kakucho sudah pasrah dengan nasib buruk yang akan segera menimpanya, namun setelah mendengar semua ucapan dan dorongan semangat dari Izana, Kakucho pun tiba-tiba saja mampu menjaga kesadarannya, serta mampu kembali berpikir dengan jernih. Pada panel selanjutnya nampak tangan Izana yang menggenggam tangan Kakucho dan berusaha menarik Tuas Rem dari kereta tua ini bersama-sama. Hingga pada akhirnya secara kebetulan, laju dari kereta tua ini pun seketika langsung berhenti tepat ketika sampai di persimpangan. Melihat semua tersebut, tentu saja Takemichi nampak sangat bahagia. Sedangkan Sanzu terlihat sangat frustasi. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa pada akhirnya Kakucho mampu menghentikan kereta tua itu dan menyelamatkan semua orang. Setelah keadaan mulai tenang, Takemichi pun segera berlari menuju gerbong depan kereta itu demi memastikan atau mengecek bagaimana kondisi dari Kakucho. Namun nampaknya lagi-lagi hal mengejutkan kembali terjadi di sini. Sesampainya Takemichi di gerbong depan itu, dia pun sangat kaget melihat kondisi dari Kakucho yang sudah terbaring lemas tak berdaya, dengan darah yang berkucuran kemana-mana memenuhi sebagian besar ruangan kemudi itu. Meskipun sempat mencoba untuk memanggil dan membangunkan Kakucho, tapi Kakucho sama sekali tidak merespon apapun. Pada panel ini pun terlihat kondisi dari Kakucho yang sangat tragis, dengan matanya yang sudah tertutup dengan rapat. Melihat hal tersebut, tentu saja Takemichi seketika langsung terkena mental. Dia sama sekali tidak siap menerima semua kenyataan bahwa salah satu sahabatnya pada akhirnya justru kembali terbunuh. Pada akhir panel ini terdapat juga sebuah catatan kecil dari Ken Wakui yang berbunyi sebagai berikut.
Demi menyelamatkan semua teman-temannya, Kakucho pun akhirnya mengorbankan dirinya sendiri. Walaupun belum jelas apa yang akan terjadi selanjutnya, namun tidak ada salahnya jika saat ini kita semua berterima kasih kepada semua perjuangan dan juga pengorbanan besar yang telah dilakukan Kakucho sampai akhir hidupnya. Terima kasih Kakucho, dan sampai berjumpa lagi di garis waktu lain di mana semua orang bisa hidup dengan bahagia. Wow, menarik banget bukan? Sayangnya lagi-lagi chapter minggu ini harus berakhir dengan sebuah ending yang sangat menggantung dan membuat kita semua bertanya-tanya tentang apakah yang akan dilakukan oleh Takemichi selanjutnya. Mengingat semua ancaman besar yang harus dihadapi ternyata belum berakhir sampai di sini. Atau simpelnya, Takemichi belum berhasil merubah masa depan. Dan Takemichi belum berhasil memastikan bahwa semua nyawa teman-temannya berhasil diselamatkan satu kali lagi. Nah, bagaimana menurut kalian? Kira-kira apakah yang akan dilakukan oleh Sanzu selanjutnya? Dan apakah pengorbanan Kakucho kali ini akan menjadi sia-sia? Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam baku hantam.